Angin dingin menerobos celah-celah tembok istana Wilwatikta, membawa aroma tanah basah dan petaka yang tak kasat mata. Malam itu, bulan purnama memudar, seakan enggan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi. Bray Kertabumi, Raja Majapahit, duduk termenung di singgasananya yang megah namun kini terasa seperti perangkap. Wajahnya tegang, matanya menatap pusaka keraton di depannya, keris legendaris dengan ukiran naga yang dipercaya mampu menaklukkan siapa saja yang berani melawannya. Namun malam ini, bahkan keris itu pun tak sanggup menenangkan hatinya. 3 ketukan terdengar dari pintu besar di Balairung. Seorang abdi dalam masuk dengan langkah gemetar, membawa berita yang membuat Bray Kertabumi meremas sandaran singgasananya. Pasukan pemberontak telah mendekati perbatasan timur, dan mereka tidak hanya membawa senjata, tetapi juga pengkhianat dari dalam istana. Wajah abdi dalam itu pucat pasi, seperti mayat hidup. "Tuanku," katanya dengan suara serak, seorang utusan dari Arya Damar memohon audiensi. Nama itu membuat darah raja mendidih. Arya Damar, yang dulunya hanya bawahan setia, kini menjadi ancaman terbesar kerajaannya. Tetapi yang lebih menusuk adalah kenyataan bahwa pemberontakan ini bukanlah sekadar perang saudara, ini adalah cerminan retaknya kepercayaan dan kesetiaan yang selama ini ia bangun. Bray Kertabumi menghela napas panjang. Ia tahu bahwa menerima utusan itu berarti membuka pintu negosiasi, tetapi menolaknya sama dengan mempercepat kehancuran. Ketika utusan itu akhirnya diizinkan masuk, ia membawa pesan yang lebih menyerupai ancaman daripada diplomasi. "Arya Damar meminta Yang Mulia menyerahkan tahta demi kelangsungan Majapahit," kata utusan itu dengan nada yang nyaris tanpa emosi. Namun, Bray Kertabumi bisa merasakan ejekan yang tersembunyi di balik setiap kata. Amarah membara di dadanya, tetapi ia menahan diri. "Katakan kepada tuanmu," ujar raja dengan suara yang dingin seperti malam itu, "bahwa aku lebih memilih mati daripada menyerahkan Majapahit kepada pengkhianat." Usai utusan itu pergi, Bray Kertabumi memanggil penasihat terdekatnya, Rakrian Mahapati, seorang pria tua yang dikenal bijaksana namun licik. Mahapati itu menyarankan agar raja memperkuat pertahanan istana dan menyiapkan pasukan untuk perang. Tetapi ada sesuatu di tatapan pria tua itu yang membuat Bray Kertabumi ragu. Apakah Mahapati ini benar-benar setia, ataukah ia juga bagian dari rencana yang lebih besar? Sementara itu, di sisi lain istana, seorang wanita duduk di ruangan yang hanya diterangi oleh lilin kecil. Ia adalah Permaisuri Sri Gitarja, istri Bray Kertabumi, yang selama ini lebih memilih diam daripada ikut campur dalam politik istana. Namun malam ini, tatapannya penuh dengan rahasia. Di tangannya, ada selembar surat bersegel merah. Surat itu tidak berasal dari raja, tetapi dari seseorang yang tak seharusnya bisa menjangkau dirinya. Surat itu berisi janji akan keselamatan bagi dirinya dan putranya, tetapi dengan satu syarat, ia harus membuka gerbang timur istana. Malam itu, ketegangan di istana semakin memuncak. Bray Kertabumi merasa dikepung, bukan hanya oleh musuh di luar tembok, tetapi juga oleh bayang-bayang di dalamnya. Ia memutuskan untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan panglima perangnya di ruang bawah tanah istana, tempat di mana hanya orang-orang yang benar-benar dipercaya yang diizinkan masuk. Tetapi ketika ia melangkah turun ke ruangan itu, ia tidak menemukan panglimanya. Yang ia temukan hanyalah sebuah meja kosong dengan secarik kain merah di atasnya. Di kain itu tertulis dengan tinta hitam, "Kepercayaan adalah kelemahan." Malam itu, Bray Kertabumi menyadari sesuatu yang menghancurkan hatinya. Perang ini bukan sekadar soal tahta atau kekuasaan. Ini adalah perang tentang siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Dan yang lebih buruk, ia tidak tahu lagi siapa yang berdiri di sisinya dan siapa yang telah menghunuskan belati ke punggungnya. Di bawah langit yang mendung, raja terakhir Majapahit itu berdiri sendirian, dengan kerajaan yang perlahan-lahan terlepas dari genggamannya. Malam semakin larut, tetapi istana Wilwatikta tidak pernah benar-benar tenang. Bray Kertabumi kembali ke ruang pribadinya dengan langkah berat, pikirannya berkecamuk seperti badai di laut lepas. Kata-kata di kain merah yang ia temukan di ruang bawah tanah terus menghantuinya. Siapa yang menulis pesan itu? Apakah ini peringatan, ancaman, atau sekadar permainan licik dari seseorang yang ingin melihatnya hancur? Namun, tak ada waktu untuk merenung lebih lama. Dari sudut ruangan, seorang prajurit setia yang telah lama menjadi pengawal pribadinya berbisik dengan nada mendesak, "Tuanku, ada laporan bahwa gerbang timur telah dijaga lebih lemah dari biasanya. Ada kemungkinan pemberontak telah menyusup." Bray Kertabumi terdiam sejenak.
Gerbang timur adalah jalur vital bagi pertahanan istana. Jika benar ini adalah kelemahan yang disengaja, maka seseorang di dalam istana telah membuka jalan bagi kehancuran. Di sisi lain istana, Sri Gitarja, permaisuri yang biasanya bersikap tenang, tampak gelisah. Surat bersegel merah yang ia terima tadi masih tergeletak di meja kecil di sampingnya. Ia tahu keputusan ini bukan hanya soal dirinya, melainkan soal keselamatan putranya, pewaris terakhir Majapahit. Jika ia menolak permintaan dalam surat itu, maka mereka akan diburu tanpa ampun. Namun, jika ia menerima, berarti ia mengkhianati suaminya sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lilin lain, membiarkan cahaya mengungkapkan sesuatu yang ia sembunyikan selama ini, sebuah keris kecil dengan bilah berkilau. Pagi menjelang dengan lambat, tetapi bukannya membawa kedamaian, ia membawa ketegangan baru. Bray Kertabumi memanggil seluruh pejabat istana untuk pertemuan darurat di Balairung. Di hadapan mereka, ia berbicara dengan suara yang menggema. Di antara kita ada pengkhianat. Majapahit tidak akan runtuh karena musuh di luar tembok, tetapi karena luka yang kita goreskan sendiri. Wajah-wajah di hadapannya terlihat tegang, beberapa menunduk, beberapa menatapnya dengan penuh kewaspadaan. Namun, tak ada satupun yang berbicara. Sementara itu, di luar tembok istana, pasukan pemberontak semakin dekat. Arya Damar, yang memimpin mereka, berdiri tegak di atas kuda putihnya. Ia tahu, serangan malam ini akan menjadi klimaks dari rencananya selama bertahun-tahun. Pastikan gerbang timur dibuka tepat waktu, perintahnya kepada salah satu anak buahnya. Senyumnya tipis, penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa di dalam istana, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang disiapkan. Malam itu, Sri Gitarja akhirnya membuat keputusan. Ia berjalan menuju gerbang timur dengan langkah cepat, menyembunyikan keris kecil di balik selendangnya. Namun saat ia mendekati gerbang, ia bertemu dengan seseorang yang membuatnya terhenti. Mahapati, penasihat raja yang licik, berdiri di sana dengan senyum dingin. "Aku tahu kau akan datang," katanya, suaranya terdengar seperti ular berbisik. "Kau bukan satu-satunya yang ingin selamat." Di sisi lain istana, Bray Kertabumi berjalan di lorong panjang yang gelap. Ia menuju ruang penyimpanan pusaka, tempat di mana benda-benda paling berharga Majapahit disimpan. Di tangannya ada keris pusaka yang ia bawa sejak tadi malam. Ia tahu bahwa perang ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal menjaga kehormatan terakhir kerajaan. Ketika ia tiba di ruangan itu, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terdiam. Rak tempat tombak pusaka kerajaan biasa tersimpan kini kosong. Ketegangan mencapai puncaknya ketika malam itu, gerbang timur benar-benar terbuka. Pasukan pemberontak menyerbu masuk, tetapi mereka tidak menemukan istana yang lengang seperti yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka disambut oleh pasukan yang telah bersiap di bayang-bayang. Namun, di tengah kekacauan itu, sebuah sosok dengan pakaian hitam menyelinap di antara pasukan. Ia membawa tombak pusaka yang hilang dan bergerak menuju Balairung, tempat Bray Kertabumi telah menanti. Dalam kegelapan malam, pengkhianatan akhirnya bertemu dengan penghakiman. Gerbang timur telah terbuka, pasukan pemberontak menyerbu masuk seperti banjir besar yang tak terbendung. Obor-obor mereka membakar malam, menciptakan bayangan kelam di dinding istana. Teriakan perang memenuhi udara, bercampur dengan denting senjata dan jerit kesakitan. Di atas kuda putihnya, Arya Damar memimpin dengan mata berkilat penuh kemenangan. Namun, ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya diawasi dari bayang-bayang. Di Balairung, Bray Kertabumi berdiri dengan tegap. Di tangan kanannya, ia menggenggam keris pusaka kerajaan, sementara tangan kirinya terkepal. Di sekelilingnya, para prajurit kerajaan membentuk barisan, wajah mereka dipenuhi tekad meskipun bayangan ketakutan mengintai di mata mereka. "Ini adalah malam terakhir kita," ujar sang raja, suaranya menggema di ruang besar itu. "Majapahit mungkin jatuh, tetapi kita tidak akan menyerah tanpa pertarungan." Di sudut lain istana, Sri Gitarja bergerak dalam diam. Langkah-langkahnya cepat namun hati-hati, menghindari para penjaga dan prajurit yang terlibat dalam kekacauan. Di balik selendangnya, keris kecil itu terasa berat, lebih berat daripada sebelumnya. Ia telah membuat keputusan, tetapi tidak seperti yang direncanakan oleh mereka yang mengirimkan surat itu. Dalam hatinya, ia berjanji akan melindungi putranya dan suaminya, meskipun itu berarti mengorbankan segalanya. Sementara itu, Arya Damar dan pasukannya berhasil menembus halaman dalam istana.
Api membakar pintu-pintu kayu besar, dan asap mulai memenuhi udara. Namun, alih-alih menemukan istana yang lengang, mereka justru dihadang oleh pasukan kerajaan yang telah bersiap. Teriakan pertempuran pecah, memecah malam yang telah mencekam. Arya Damar tersenyum tipis. Ia tahu bahwa kekuatan pasukannya lebih besar, tetapi ada sesuatu yang tidak ia perhitungkan, tekad mati-matian dari mereka yang mempertahankan rumah terakhirnya. Di tengah pertempuran, Bray Kertabumi akhirnya turun ke medan laga. Dengan keris pusaka di tangannya, ia bertarung di garis depan, memimpin pasukannya seperti singa yang terluka. Setiap tikaman dan ayunan kerisnya membawa pesan yang jelas, ini bukan hanya soal tahta, tetapi soal kehormatan. Namun, di antara asap dan darah, ia menangkap bayangan seseorang yang tak asing. Mahapati, yang seharusnya berada di sisinya, justru terlihat di sisi musuh, berbicara dengan Arya Damar. Hati Bray Kertabumi mendidih. Pengkhianatan Mahapati bukan hanya mengkhianati dirinya, tetapi juga seluruh kerajaan. Ia memutuskan untuk menerobos garis musuh, mengabaikan rasa sakit dan luka di tubuhnya. Dalam benaknya, hanya ada satu tujuan, menemukan dan menghukum pengkhianat itu. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang prajurit musuh menyerang dari belakang, menjatuhkan dirinya ke tanah. Di sisi lain medan perang, Sri Gitarja akhirnya mencapai Balairung yang kini kosong. Ia berdiri di tengah ruangan besar itu, mendengarkan gema pertempuran di luar. Dengan keris kecilnya, ia bersiap menghadapi apapun yang datang. Namun, yang datang bukanlah musuh, melainkan seorang pria dengan senyum dingin. Mahapati berdiri di hadapannya, membawa tombak pusaka yang telah dicuri. Kau membuat keputusan yang salah, Sri Gitarja, katanya pelan, tetapi penuh ancaman. Di bawah cahaya redup, Sri Gitarja menatap pria itu dengan tekad membara. Aku mungkin salah, ujarnya, mengangkat keris kecilnya, tetapi kau akan menyesali malam ini. Dan dengan itu, bayangan mereka bersatu dalam pertarungan yang akan menentukan nasib terakhir Majapahit. Di luar, Bray Kertabumi, terluka tetapi masih hidup, mendengar teriakan dari dalam Balairung. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit, bertekad untuk menyelamatkan keluarganya, atau mati mencoba. Pertempuran semakin memuncak, api yang melahap pintu istana semakin lebar, mengubah malam menjadi lautan api yang tak terbendung. Asap mengepul di udara, mencampur bau darah dan kehancuran. Di tengah kekacauan, Bray Kertabumi berusaha bangkit meskipun tubuhnya terasa lemas akibat luka-luka yang dideritanya. Dia tahu, ini bukan hanya tentang mempertahankan tahta, ini adalah pertarungan untuk menyelamatkan kerajaan yang telah membesarkannya. Namun, di saat yang sama, benaknya terus dihantui oleh satu pemikiran, siapa yang telah mengkhianatinya. Di dalam Balairung yang sepi, Sri Gitarja berdiri dengan tangan gemetar, menatap Mahapati yang kini berada di hadapannya. Senyum licik Mahapati mengarah ke wajahnya, tampak seperti kemenangan yang telah lama direncanakan. Kau seharusnya tahu, Sri Gitarja, katanya, suara dinginnya mengalir seperti racun, bahwa permainan ini selalu lebih besar dari sekadar kerajaan atau keluarga. Sri Gitarja menatapnya tajam, mencoba menahan amarah yang meluap. Apa yang kau inginkan, Mahapati? Suaranya bergetar, tetapi penuh ancaman. Mahapati tertawa pelan, melangkah mendekat dengan langkah tenang. Kau tahu, bukan hanya tahta yang ingin aku kuasai. Aku ingin Majapahit hancur. Dan kau adalah bagian dari permainan ini. Tiba-tiba, Mahapati mengeluarkan tombak pusaka yang telah dicuri, dan dengan gerakan cepat ia menahannya di leher Sri Gitarja. Wajah permaisuri itu pucat, namun matanya masih penuh keberanian. Kau tidak akan menang, katanya, berusaha menahan ketakutan yang mulai merayap. Di luar Balairung, suara pertempuran semakin keras. Pasukan pemberontak berhasil menembus pertahanan, namun mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang Bray Kertabumi. Dia berbalik dengan cepat, dan matanya bertemu dengan sosok yang sangat ia kenal, Mahapati. Kau, ujar Bray Kertabumi dengan suara serak, kau adalah pengkhianat yang selama ini ada di dekatku. Mahapati tersenyum penuh kemenangan, namun tidak ada penyesalan di matanya. Aku selalu tahu, Bray. Suatu hari, keraguanmu akan membawa kita ke titik ini. Bray Kertabumi tidak dapat menahan amarahnya lebih lama lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, ia melompat menerjang Mahapati. Namun, sebelum ia sempat mencapai tujuannya, suara keras terdengar dari arah Balairung. Teriakan Sri Gitarja menggema,
dan Bre Kertabumi merasa seluruh tubuhnya terhentak. Mahapati, yang seharusnya menjadi sekutu, ternyata memiliki rencana lebih besar. Rencana untuk menghancurkan tidak hanya raja, tetapi juga keluarga kerajaan itu sendiri. Tanpa berpikir panjang, Bre Kertabumi berlari menuju Balairung. Ketika ia tiba di pintu, ia melihat Mahapati sedang menahan tombaknya di leher Sri Gitarja, sementara permaisuri itu hanya bisa menatapnya dengan penuh rasa sakit. "Apa yang kau lakukan, Mahapati?" teriak Bre Kertabumi dengan marah. Mahapati hanya tersenyum sinis. "Tidak ada yang dapat mengubah nasib ini, Bre. Kerajaan ini sudah mati." Sri Gitarja, yang kini terpojok, akhirnya membuat keputusan yang penuh pengorbanan. Dengan gerakan cepat, ia meraih keris kecil yang tersembunyi di balik selendangnya dan menikamkan ujungnya ke arah Mahapati. Tubuh Mahapati terhuyung mundur, namun senyumnya tetap terkembang. "Kau pikir, hanya dengan ini kau akan menang?" ujarnya sambil tertawa. Namun, ia mulai merasa lemah, dan dengan darah mengalir dari luka di tubuhnya, ia jatuh. Tersungkur di lantai, Bre Kertabumi mendekat, wajahnya penuh kekesalan dan rasa kehilangan yang mendalam. Semua ini karena keserakahan," katanya dengan suara parau. "Majapahit akan hancur, bukan karena pasukan musuh, tetapi karena orang-orang di dalamnya." Dalam diam yang mencekam, raja itu memandang mayat Mahapati yang tergeletak di hadapannya. Meski pertempuran di luar masih berlangsung, di dalam hatinya, kemenangan terasa hampa. Kini, keraguan itu telah berubah menjadi kenyataan yang tak bisa diubah. Malam yang penuh kekacauan itu terus berlanjut, dengan api yang semakin besar mengancam untuk melahap istana Majapahit. Namun, di balik keramaian dan kebakaran yang melanda, ada satu sosok yang masih bertahan di dalam ruangan kerajaan yang kini sunyi, Bre Kertabumi. Ia berdiri di tengah Balairung yang hancur, memandang mayat Mahapati yang tergeletak di depan kaki Sri Gitarja. Darah di lantai menyatu dengan debu yang menutupi seluruh ruangan, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Sri Gitarja yang berdiri di samping suaminya, tetap dengan tatapan kosong, wajahnya pucat. Keris kecil yang digunakan untuk menusuk Mahapati masih ada di tangan, namun kini terasa sangat berat. Dengan langkah lemah, ia berjalan mendekat pada Bre Kertabumi. "Ini sudah terlalu jauh, suamiku," bisiknya, suara yang hampir tak terdengar di tengah kecamuk di luar. "Majapahit telah hancur, kerajaan ini tidak akan pernah sama lagi." Bre Kertabumi menatapnya dalam diam. Ia merasa seolah ada potongan-potongan kerajaan yang tersisa di tangannya, namun semuanya sudah hancur. "Aku tahu, Gitarja," jawabnya dengan suara serak. "Namun, kita masih hidup. Dan selagi ada hidup, masih ada harapan, meskipun sangat kecil." Namun, kata-kata itu terasa kosong. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang telah dibangun oleh leluhur mereka, semua kejayaan Majapahit yang pernah ada, telah lenyap seperti abu yang diterbangkan angin. Di luar, pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Arya Damar masih mengamuk, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalannya. Meski sudah meraih kemenangan besar, mereka tidak merasa puas. Kemenangan itu terasa seperti pil pahit yang harus ditelan dengan penuh penyesalan. Arya Damar, yang sudah berada di dalam istana, melangkah dengan pasti menuju Balairung utama. Matanya penuh tekad, namun juga rasa hampa. Seiring langkahnya, dia merasa semakin dekat dengan tujuan utamanya, mengambil alih seluruh kekuasaan. Bre Kertabumi yang mendengar langkah pasukan musuh mendekat, merasakan ketegangan yang semakin menebal. "Kita harus bertindak," kata Bre Kertabumi, suaranya hampir tidak terdengar di tengah gemuruh pertempuran. "Jika mereka ingin menghancurkan Majapahit, kita akan melawan hingga titik darah penghabisan." Namun, Sri Gitarja menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang mulai menetes di pipinya. "Kau masih ingin bertahan, Bre?" Setelah semua yang terjadi, Bre Kertabumi menarik napas panjang, menatap istrinya yang sedang dilanda kebingungan dan kesedihan. "Jika Majapahit harus jatuh, maka kita akan jatuh dengan penuh kehormatan. Kita tidak akan membiarkan kerajaan ini dihancurkan oleh pengkhianat." Tatapan mereka bertemu, penuh keputusasaan namun juga keberanian yang belum padam. Namun, perasaan itu tidak bisa menghilangkan kenyataan pahit yang sudah terlalu jelas di depan mata. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, terdengar suara langkah kaki di ambang pintu. Pintu Balairung terbuka lebar, dan di ambang pintu berdiri Arya Damar, dengan ekspresi penuh kemenangan. "Majapahit telah jatuh, Bre Kertabumi,"
Tak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang, katanya, suaranya penuh kekuatan. Namun, ada sesuatu yang hilang di matanya, sesuatu yang dulu ia miliki, yaitu kebanggaan yang sejati. Bray Kertabumi berdiri tegak, meskipun tubuhnya lemah. Jika kau datang untuk mengakhiri hidupku, lakukanlah. Tetapi ketahuilah, aku tidak akan menyerah tanpa pertarungan terakhir. Arya Damar hanya tersenyum tipis, lalu mengangkat pedangnya, siap untuk mengakhiri sebuah babak sejarah yang penuh darah dan pengkhianatan. Namun, di dalam hatinya yang terdalam, ia tahu, setelah semuanya berakhir, tidak ada yang akan benar-benar menang. Majapahit, dengan segala kemegahannya, akan menjadi kenangan yang tinggal dalam sejarah. Suasana semakin mencekam saat Bray Kertabumi melangkah maju, matanya memancarkan api kemarahan dan kebesaran jiwa yang tidak mau tunduk. Di hadapannya berdiri Arya Damar, yang kini adalah simbol dari sebuah pemberontakan yang telah merenggut segalanya. Kedua pria itu saling menatap, seolah seluruh sejarah Majapahit terpampang di antara mereka. Dalam keremangan api yang menyala, keduanya tahu bahwa malam ini adalah penentuan, tak hanya nasib mereka, tetapi juga nasib kerajaan yang telah lama berdiri megah. Arya Damar tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Wajahnya penuh dengan ambisi, seolah-olah semua darah yang tertumpah ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengukuhkan dirinya sebagai penguasa baru. Kau tahu, Bray, Majapahit ini tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kerajaan ini harus digantikan oleh darah baru, darah yang lebih kuat dan lebih berani, kata Arya dengan suara penuh percaya diri, pedang terangkat di tangan. Namun, Bray Kertabumi hanya tersenyum miris. Kau salah, Arya. Kerajaan ini tidak mati karena kekuatan fisik atau pedang. Ia mati karena pengkhianatan. Dan kau adalah bagian dari itu. Dengan kata-kata itu, Bray Kertabumi menarik pedangnya, keris pusaka yang kini terhunus dan berkilauan dalam cahaya api yang berkobar. Rasa sakit dan penyesalan mendalam terlukis di wajahnya, tetapi ia tahu ini adalah pertempuran terakhir yang harus ia jalani. Perang di luar masih berlangsung, namun kini segalanya terhenti dalam hening yang mematikan antara keduanya. Arya Damar maju dengan cepat, pedangnya meluncur tajam ke arah Bray Kertabumi. Setiap gerakan penuh kekuatan, setiap ayunan penuh kebencian. Bray Kertabumi menghindar dengan lincah, kerisnya menangkis pedang musuh dengan presisi yang memukau. Mereka berdua bertarung, bergerak cepat di atas lantai yang penuh dengan darah dan puing-puing. Setiap benturan senjata terdengar keras, menggema di balairung yang terbakar. Namun, meskipun kemampuan bertarung Bray tidak kalah hebat, rasa lelah mulai menyergap tubuhnya. Luka-luka yang sebelumnya ia derita semakin membebani, dan nafasnya terasa berat. Tetapi ada satu hal yang ia pegang teguh, kehormatan. Tidak ada yang bisa menghancurkan apa yang telah kami bangun, katanya dalam napas yang terengah-engah. Majapahit bukan hanya kerajaan, ia adalah jiwa kami, darah kami. Di sisi lain, Arya Damar semakin merasakan kemenangan yang semakin dekat. Setiap gerakan Bray Kertabumi mulai lambat dan goyah, seolah tubuhnya mulai menyerah pada waktu dan luka yang terus menghimpit. Namun, di dalam hatinya, Arya Damar merasakan kejanggalan. Ada rasa kosong yang menghantuinya, seolah segala kemenangan yang ia raih tak sebanding dengan harga yang telah dibayar. Bahkan di tengah pertempuran ini, ia merasakan kehilangan yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, Bray Kertabumi terjatuh, kakinya terpeleset oleh darah yang menggenang di lantai. Arya Damar melihat kesempatan itu, dan dalam sekejap, pedangnya terangkat tinggi. Namun, sebelum ia dapat menebas, sebuah suara keras terdengar, menghalangi serangannya. Sri Gitarja, yang sebelumnya tak terlihat, muncul di depan Bray Kertabumi, menangkis pedang Arya Damar dengan tubuhnya yang kurus namun penuh tekad. "Jangan sentuh suamiku, Arya," teriak Sri Gitarja dengan suara penuh kemarahan. Tubuhnya terguncang oleh serangan, namun ia tetap berdiri, melindungi Bray Kertabumi dengan segala kekuatan yang tersisa. Wajah Arya Damar seketika berubah, ekspresinya kini penuh kebingungan dan ketegangan. Ia tidak mengira bahwa perempuan yang ia anggap lemah ini akan menghadapi maut untuk melindungi pria yang telah menghancurkan kerajaannya. Dalam keheningan yang tercipta, waktu seolah berhenti. Bray Kertabumi yang terjatuh memandang Sri Gitarja dengan tatapan penuh cinta dan penyesalan. "Gitarja, kau tidak harus melakukan ini. Ini semua kesalahanku, bukan kesalahanmu," bisiknya dengan suara lemah. Sri Gitarja menatapnya dengan mata yang penuh air mata. "Tidak ada yang lebih berharga daripada menjaga apa yang masih ada.
Dan aku akan menjaga kita, hingga akhir. Dengan keberanian yang meluap, Sri Gitarja menarik keris kecilnya dan mengarahkannya pada Arya Damar. Jika Majapahit harus jatuh, maka kita akan jatuh dengan cara kita sendiri, bukan dengan cara yang dipaksakan oleh pengkhianat sepertimu. Perkataan itu mengalir tajam, menggambarkan keputusan yang telah diambil. Arya Damar menatap mereka berdua, dan di matanya, kebingungan berganti dengan keputusasaan. Sesuatu dalam dirinya tahu bahwa meskipun ia menang, semuanya telah berubah. Majapahit, tak peduli siapa yang menguasainya, akan selalu menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan. Pagi yang suram datang menyusul malam yang penuh pertempuran. Langit Majapahit kini hanya menyisakan nuansa kelabu, seolah alam pun ikut berduka atas kehancuran yang terjadi. Di tengah reruntuhan, Bray Kertabumi dan Sri Gitarja berdiri terdiam, tubuh mereka terluka namun masih tegak, tak menyerah pada takdir yang menimpa mereka. Namun, ketika mereka berbalik melihat istana yang dulu berdiri megah, perasaan mereka semakin terperosok dalam kesedihan yang dalam. Arya Damar berdiri di depan mereka, pedang terhunus di tangan, penuh kebanggaan. Namun, di balik tatapan matanya yang tajam, ada rasa cemas yang mulai merayap. Majapahit yang ia rebut dengan darah kini hancur begitu saja, ditinggalkan oleh banyak orang yang dulu mengabdi. Kemenangan yang ia raih seakan tak berarti, terbungkus dalam kekosongan dan kehancuran yang tak bisa diubah lagi. Kalian masih bisa melarikan diri, tapi tidak akan ada tempat yang aman lagi di tanah ini, kata Arya, suaranya mengandung ancaman yang dalam. Namun, Bray Kertabumi tidak gentar. Dengan penuh keberanian, ia melangkah maju meskipun tubuhnya gemetar. Jika kami harus mati hari ini, maka kami akan mati dengan kehormatan, katanya dengan suara tegas, meskipun ada kelemahan yang tak bisa disembunyikan. Kau mungkin mengira telah memenangkan perang ini, Arya, tapi kau baru saja menghancurkan segalanya yang kami perjuangkan. Kerasnya kata-kata itu seperti tamparan di wajah Arya Damar, yang tiba-tiba merasakan ketidakpastian dalam hatinya. Sri Gitarja yang berada di samping Bray Kertabumi memandang Arya Damar dengan mata yang penuh kebencian. Kau telah merusak segalanya, namun kau tak akan pernah merusak apa yang ada di dalam hati kami. Majapahit adalah milik mereka yang setia, bukan mereka yang mengkhianatinya. Suaranya bergetar, namun kata-katanya penuh kekuatan. Ia menggenggam keris yang ada di tangannya erat, siap untuk bertarung hingga akhir jika itu yang diperlukan. Di sisi lain, medan pertempuran yang sebelumnya hening kini kembali hidup dengan suara-suara pasukan pemberontak yang mulai bergerak untuk mengepung sisa-sisa kerajaan. Langit yang gelap menggerakkan angin kencang, membawa suara tangisan dan jeritan dari para prajurit yang telah kalah. Kemenangan sudah berada di tangan Arya Damar, namun di tengah keramaian itu, ia merasa semakin kesepian. Apa yang telah ia capai jika kerajaan yang ia rebut ini tak memiliki jiwa lagi? Namun, tiba-tiba, saat Arya Damar hendak melangkah maju untuk mengakhiri semuanya, suara langkah kaki bergema dari kejauhan. Pintu balairung yang hancur terbuka, dan muncul sosok yang tidak pernah ia kira akan datang, seorang lelaki muda, dengan baju perang yang compang camping dan wajah yang penuh luka. Itu adalah putra mahkota, sang penerus yang selama ini tersembunyi. Meskipun lelah, tatapannya penuh dengan kemarahan dan tekad yang kuat. Kau membunuh ayahku, kau menghancurkan Majapahit, dan kau menginjak harga diri kami semua, kata putra mahkota dengan suara penuh amarah. Setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan ancaman bagi Arya Damar. Aku akan mengakhiri apa yang telah kau mulai, dan kali ini, kau akan merasakan keadilan. Pedang yang dibawanya terhunus tinggi, bersinar di bawah cahaya yang memudar, siap untuk membawa pembalasan bagi semua pengkhianatan yang telah terjadi. Arya Damar, yang awalnya merasa yakin dengan kemenangannya, kini merasakan ketegangan yang mencekam di dadanya. Ia tidak menyangka ada satu lagi orang yang siap melawan, dan kali ini, orang tersebut adalah yang paling berhak untuk menuntut pembalasan. Meskipun pasukannya hampir menguasai seluruh istana, namun keberadaan putra mahkota yang datang dengan semangat yang tak terpadamkan itu membuat segalanya terasa semakin rumit. Dalam hati Arya, ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai, dan kematiannya mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Dengan suara penuh kebencian, Arya Damar mengayunkan pedangnya, namun ia tahu, di balik ketajaman senjatanya, ada bayang-bayang kejatuhan yang tidak bisa ia hindari. Kini, kejatuhan Majapahit bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, tetapi soal siapa yang memiliki kehormatan dan kekuatan jiwa untuk bertahan melawan segala pengkhianatan.
Pertempuran terakhir antara Arya Damar dan Putra Mahkota dimulai dengan hiruk-pikuk yang membelah kesunyian malam yang mencekam. Pedang mereka bertabrakan dengan kekuatan yang menggema di antara puing-puing istana Majapahit yang hancur. Langit yang gelap seolah menggantungkan beban yang berat, menyaksikan pertarungan yang penuh darah ini. Setiap gerakan mereka adalah gambaran dari pertempuran yang jauh lebih besar, pertempuran antara pengkhianatan dan keadilan, antara kehilangan dan pembalasan. Tak ada ruang bagi keraguan di antara mereka. Putra Mahkota menyerang dengan kebencian yang membara. Setiap ayunan pedangnya adalah dorongan balas dendam yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Matanya yang penuh amarah tidak memperlihatkan sedikit pun belas kasihan. Arya Damar, di sisi lain, bertahan dengan keberanian yang telah membawanya ke puncak kekuasaan. Meskipun pedangnya terhunus, ada rasa kesepian yang semakin mendalam dalam hatinya. Ia menyadari bahwa, meskipun ia telah merebut segala yang ia inginkan, ia kehilangan lebih banyak daripada yang bisa ia hitung. Pukulan demi pukulan saling bertemu, menciptakan percikan api yang semakin membesar. Arya Damar berusaha mengimbangi kekuatan Putra Mahkota, namun dengan setiap serangan yang datang, ia merasakan tubuhnya semakin lemah. Ia tahu, meskipun ia menang, ia akan kehilangan semua yang ia hargai. "Kenapa kau masih melawan?" teriak Arya, suaranya penuh kebingungan. Majapahit sudah hancur, semua ini sudah selesai. Namun, kata-katanya hanya diterima dengan senyuman tajam dari Putra Mahkota yang semakin mendekatkan pedangnya. "Kau salah, Arya," jawab Putra Mahkota dengan suara penuh kemarahan yang tak bisa dibendung. "Majapahit mungkin hancur, tetapi harga diri dan kehormatan kami tidak akan pernah bisa dihancurkan. Kau mungkin menang, tetapi yang akan tetap ada adalah sejarah yang akan mencatat pengkhianatanmu." Dengan kata-kata itu, Putra Mahkota mengayunkan pedangnya dengan lebih kuat, membuat Arya Damar terhuyung mundur. Namun, tepat ketika Putra Mahkota hendak memberikan pukulan terakhir, sebuah suara melengking terdengar dari kejauhan. Itu adalah Sri Gitarja, yang meskipun tubuhnya sudah sangat lemah, berlari menuju mereka. "Jangan!" teriaknya, suaranya menggema. "Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kalian tidak perlu mengakhiri segalanya dengan cara ini." Wajahnya yang penuh air mata menggambarkan sebuah pengorbanan yang telah terlalu lama tertunda. Ia tahu bahwa perjuangan mereka telah sia-sia, tetapi ia juga tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan segala sesuatu yang masih tersisa.